Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Fajrin dari kelas PKI 1C. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang strategi, lalu landasan, serta strategi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bimbingan konseling. Strategi bimbingan konseling diantaranya yang pertama adalah konseling individual. Di konseling individual ini yaitu merupakan salah satu pemberian bantuan secara langsung. Secara langsung bagaimana? Secara langsung itu mempertemukan antara konselor dan konseli, yaitu hubungan secara empat mata atau hubungan muka ke muka. Nah, di sini pertemuan antara seorang individu dan konselor itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dilalui oleh konseli ini. Nah, interaksi antar konselor dan konseli ini berpikir bahwa ini adalah esensi atau pekerjaan seorang konselor. Yang kedua yaitu layanan konsulti. Yang kedua ini merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor terhadap konsulti. Konsulti ini mempunyai wawasan, pemahaman, serta cara-cara untuk melaksanakan atau mengondisikan pihak ketiga. Nah, di sini layanannya bertujuan untuk konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat mengondisikan pihak ketiga tersebut. Nah, permasalahan dalam pihak ketiga ini bisa dihadapi oleh si konsulti tersebut, sehingga permasalahan yang dialami pihak ketiga ini menjadi tanggung jawab oleh si konsulti tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Dalam layanan konseling ini yaitu sejumlah para konsulti atau konseli yang mempunyai permasalahan di dalam kelompok tersebut atau bisa menyesuaikan diri dalam suasana kelompok tersebut yang menerima persamaan dan perbedaan antar anggota kelompok tersebut. Nah, di sini tujuannya untuk memperoleh dan membahas topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pembangunan kemampuan sosial serta untuk pengambilan keputusan dan tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Selanjutnya konseling kelompok. Di sini yaitu pemberian bantuan konseling kepada sejumlah beberapa peserta atau konseli yang bersama-sama mengentaskan suatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, di sini seorang konseling yang mengalami masalah bisa diatasi oleh suatu konseling yang sedang dalam kelompok tersebut, atau gimana ya? Bisa dalam memberi saran atau memberi masukan dalam anak tersebut gitu. Dan ini nantinya dapat memberikan masukan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi. Selanjutnya yaitu landasan bimbingan konseling. Di landasan bimbingan konseling ini terdapat 3. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan religius, dan yang ketiga landasan psikologis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu merupakan suatu arahan untuk seorang konselor dalam melaksanakan bimbingan konseling. Nah, di sini di landasan filosofis ini didukung oleh sebuah pelayanan yang akan melancarkan dalam proses bimbingan konseling. Yang pertama yaitu hakikat manusia dan tujuan tugas kehidupan. Yang pertama hakikat manusia. Hakikat manusia di sini yaitu mengupas seluruhnya dari sudut pandang yaitu psikologis, kehidupan kemanusiaan, dan mengungkit yaitu suatu pola pikir, persepsi, kesadaran, dan kepribadian, moral, kemauan, serta kepercayaan seorang manusia. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan tugas kehidupan. Tujuannya yaitu mempunyai pendapat yang berbeda-beda setiap tokoh untuk memperhatikan suatu tujuan dan tugas kehidupan seorang manusia. Di sini seorang tokoh yaitu Winter atau Sweeney pada tahun 1992 mengajukan suatu model tentang kebahagiaan, yaitu ciri-ciri hidup yang sehat atau hidup yang panjang
dikategorikan dalam suatu 4 kategori. Yang pertama spiritual, yang kedua pengaturan diri, yang ketiga bekerja, dan yang keempat persahabatan. Dalam spiritualitas, yaitu ini adalah sumber inti bagi kehidupan kita, yaitu agama sebagai sumber untuk moral, etika, dan aturan-aturan untuk melaksanakan kehidupan kita. Yang kedua, pengaturan diri. Pengaturan diri yaitu untuk mampu mengkoordinasikan kehidupan kita dalam melaksanakan pola tingkah yang akan bertujuan untuk positif sesuai norma-norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu bekerja. Bekerja akan memperoleh kita untuk keuntungan ekonomi dan untuk membantu kita dalam psikologi serta keuntungan kita di hubungan sosial. Yang selanjutnya yaitu persahabatan. Di sini kita juga menguntungkan sekali ya, yaitu hubungan kita untuk kepada sosial. Nah, di persahabatan memberikan 3 contoh, yaitu dalam bentuk dukungan emosional, keberadaan, serta informasi. Selanjutnya yaitu landasan dan rules. Di bimbingan konseling ini terdapat 3 penekanan. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa manusia itu dan seluruh alam itu adalah makhluk Tuhan, ya, yang harus kita percayai bahwa kita di sini hidup karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia untuk berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang kita anut. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan kita berkembang atau dimanfaatkan secara optimal suasana dan rangka budaya serta bermasyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan permasalahan individu. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis ini yaitu berhubungan tentang pemahaman perilaku individu yang menjadi sasaran layanan bimbingan konseling. Nah, kajian untuk seorang konselor di sini yaitu ada 5. Yang pertama motif dan motivasi, yang kedua pembawaan dan lingkungan, yang ketiga perkembangan individu, yang keempat yaitu belajar, serta yang kelima adalah kepribadian. Nah, yang pertama adalah motif atau motivasi. Di sini seorang konseling akan tumbuh dan berkembang jika kita mendapat suatu motivasi. Nah, motivasi ini nantinya akan menyebabkan kita untuk berpikir secara kritis, atau motivasi tersebut akan mendorong kita dari memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu yang sejenisnya. Jadi di sini kayak sporting gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan yaitu pengaruh di lingkungan sekitar kita ya, yang dibawa sejak lahir, yang merupakan hasil dari keturunan, mencakup aspek psikofisik seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, warna rambut, dan kecerdasan atau ciri-ciri kepribadian tertentu. Nah, sifatnya di sini potensial yang dikembangkan untuk mengoptimalkan dan mewujudkan bergantung pada lingkungan di mana individu itu berada. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan individu. Perkembangan individu ini proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi lahir hingga akhir hayatnya. Nah, di sini aspek-aspek kehidupannya yaitu mulai dari aspek fisik, psikomotorik, bahasa, dan kognitif atau kecerdasan yang berada pada individu tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu belajar. Nah, belajar ini merupakan konsep dasar ya. Kalau kita nggak belajar, pastinya nanti kita mau jadi apa gitu. Nah, manusia ini belajar itu juga untuk hidup dan untuk kebutuhan kita
di lingkungan luar gitu, supaya kita lebih apa ya, lebih condong, lebih berkilau gitu. Nah, untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya, kita harus mampu mengembangkan hak-hak kemanusiaannya. Inti dari belajar yaitu untuk menguasai sesuatu yang baru dengan cara memanfaatkannya dan nantinya akan diterapkan ya dalam lingkungannya tersebut, dan nantinya bisa mendukung kita untuk hal yang lebih jauh lagi. Selanjutnya, kepribadian. Di sini kepribadian tergantung suatu manusia tersebut juga. Nah, hampir ada 50 definisi tentang kepribadian yang berbeda-beda. Dari studi yang dilakukan, kita menemukan kepribadian yang lebih lengkap dengan dukungan sistem psikofisik yang menunjukkan cara unik kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang kita tempati. Untuk materi yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang layanan dalam bimbingan konseling. Di antaranya, yaitu di sini ada layanan dasar, lalu layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Yang pertama, layanan dasar. Nah, layanan dasar ini bertujuan untuk membantu seluruh konseli dalam mengembangkan perilaku efektifnya serta meningkatkan keterampilannya dalam hidupnya untuk proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan untuk meningkatkan dalam pengalaman yang sudah terstruktur dan secara sistematis, dan untuk mengembangkan perilaku yang jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang akan diperlukan nantinya dalam pengembangan kemampuan individu untuk mengambil keputusan serta menjalani hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu layanan responsif. Di layanan responsif ini, bantuan kepada konseli yaitu untuk menghadapi suatu kebutuhan serta masalah yang membutuhkan suatu pertolongan dengan segera. Karena jika tidak segera dibantu akan menimbulkan gangguan terhadap seorang konseli tersebut. Nah, konseli ini nantinya akan menimbulkan pencapaian tugas-tugas pengembangan. Nah, diantaranya yaitu konseling individual, konseling kritis, konsultasi dengan orang tua, guru, atau ahli tangan kepada ahli lain. Nah, yang dapat untuk melaksanakan pelayanan responsif tersebut. Selanjutnya yaitu layanan perencanaan individual. Nah, di sini yaitu membantu seorang individu untuk belajar serta mengembangkan diri yang sesuai dengan kemampuannya untuk menembuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan atau suatu perencanaan masa depan yang berdasarkan pemahaman atau kelebihan seorang konseli tersebut, sehingga nantinya dia akan berkembang serta memiliki peluang atau kesempatan yang nantinya akan dikembangkan di lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu dukungan sistem. Ini merupakan support sistem kita dalam melaksanakan hal-hal atau yang mengembangkan seorang konseli untuk bisa meraih suatu keyakinan atau suatu kelancaran dalam kita nantinya untuk meraih masa depan kita. Nah, ini nantinya kita akan menyemangati seorang konseli dalam kegiatannya. Nah, di sini nanti akan mengembangkan kemampuan yang profesional. Konselor secara berlanjutan secara tidak langsung akan memberi bantuan kepada konseli dan atau memfasilitasi seorang konseli
dalam melakukan kelancaran yang sedang dilaluinya. Jadi kita nantinya akan menyemangati atau mensupport seorang konseli untuk mencapai apa yang akan dia hadapi atau mencapai suatu cita-citanya nanti di masa depan. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Di sini kurang lebihnya saya mohon maaf untuk Bapak dosen. Terima kasih telah memberikan materinya juga, serta saya minta maaf apabila saya ada kesalahan, dan nantinya saya berharap akan mendapatkan nilai A+ di semester 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.